Dengan sistem yang baru, apa sih tahap selanjutnya setelah selesai pelatihan kartu prakerja hingga cair semua insentif kartu prakerja? Yang kedua, Kak, kenapa kok sertifikat kita belum muncul di dashboard prakerja padahal sudah pelatihan kartu prakerja? Kemudian yang ketiga, Kak, kapan kita boleh membeli pelatihan yang kedua? Dan yang keempat, Kak, apakah saldo sebesar 1 juta rupiah itu harus dihabiskan semua? Aku sedang mengadakan giveaway dengan total 5 juta rupiah buat teman-teman yang aktif di YouTube ini dan membeli pelatihan di Skill Academy ataupun luar sekolah menggunakan kode voucher tambahan yang ada di kolom deskripsi video ini atau di video-video aku selanjutnya. Pemenang akan aku umumkan di akhir September 2021 dan data kalian akan terinput otomatis ketika kalian memasukkan kode voucher tambahan saya. Buat kalian yang menang akan aku hubungi melalui Instagram ataupun melalui data yang masuk ketika kalian membeli pelatihan di mitra pelatihan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan membahas tuntas mengenai apa yang harus kalian lakukan setelah selesai pelatihan kartu prakerja hingga cair semua insentif kartu prakerja, dan di sini aku juga akan bahas berbagai pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, please buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan aktifin notifikasi lonceng kalian agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja yang valid tentunya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah membeli pelatihan menggunakan kartu prakerja dan sudah mendapatkan sertifikat seperti ini. Kalau misalkan teman-teman beli di Skill Academy, maka akan ada 2 sertifikat seperti ini. Kemudian ketika teman-teman sudah selesai pelatihan, pasti di dashboard prakerja kalian itu tertulisnya masih aktif seperti ini dan tulis ulasannya ini masih berwarna abu-abu. Kemudian tunggu beberapa jam hingga 2 hari, teman-teman akan diminta untuk mengisi rating dan ulasan di dashboard prakerja ini. Nantinya akan berwarna biru dan di sini tuh warna abu-abu dan bisa diklik. Kemudian buat teman-teman yang masih bingung kenapa kok belum bisa mengisi rating dan ulasan dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek aja di video aku yang ini. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Lalu, jika teman-teman sudah memberikan rating dan ulasan di dashboard prakerja ini, maka akan berubah statusnya itu menjadi selesai seperti ini, teman-teman. Di bawahnya ini, dan ini udah ada, kita sudah memberikan ulasan. Selanjutnya, setelah status dari dashboard prakerja ini selesai, maka nggak lama, 2 hingga 7 hari, akan tertulis sertifikatnya 1 di bagian sini. Tapi tidak menutup kemungkinan jika sehari langsung muncul sertifikatnya di dalam dashboard prakerja seperti ini. Jika kalian menemukan di bagian Skill Academy, apakah perlu melaporkan sertifikat kita ke Bukalapak ataupun Tokopedia, itu tidak perlu. Kalau misalkan teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan dengan baik, udah cukup sampai situ aja. Urusan yang melaporkan sertifikat itu udah urusan mitra pelatihannya. Selanjutnya, jika sudah berubah statusnya di dashboard itu menjadi selesai dan sudah ada sertifikat sebanyak 1, itu tidak akan lama kemudian akan muncul jadwal insentif teman-teman di bagian sini seperti ini. Maka nanti akan muncul jadwal insentif 600.000 sebanyak 4 kali, dimana sudah ada tanggal-tanggal berapa aja pencairannya, teman-teman. Nah, untuk yang bagian 50.000 ini belum muncul di dashboard kalian kalau misalkan teman-teman belum mengisi survei evaluasi kartu prakerja. Pasti di sini nanti teman-teman akan bertanya, Kak, kapan kita mengisi survei evaluasi tersebut agar dapatkan insentif 50.000 sebanyak 3 kali. Untuk mengisi survei ini nanti akan otomatis teman-teman muncul di dashboard prakerja kalian di awal sini. Ketika kalian membuka dashboard ini, itu dia minta diisi. Nah, biasanya aku akan umumkan di YouTube ataupun di Instagram aku ketika kita sudah memasuki jadwal pengisian survei evaluasi 1, survei evaluasi 2, survei evaluasi 3. Kak, gambaran survei evaluasi itu seperti apa? Teman-teman bisa cek aja di video aku yang ini. Linknya akan aku taruh juga di kolom deskripsi video ini agar teman-teman nggak bingung nantinya. Dan di sini nanti tulisannya teman-teman, kalau misalkan udah ditransfer ya tulisannya berhasil ditransfer. Tapi kalau misalkan belum, itu statusnya itu dalam proses. Tapi jika belum diproses, maka akan tulisannya itu
menunggu diproses. Nah, nanti akan berubah dari menunggu proses itu menjadi sedang diproses. Nah, nanti di bagian sini kalau misalkan teman-teman belum ditransfer itu tulisannya menunggu diproses, tapi kalau sudah ditransfer maka akan tulisannya berhasil ditransfer seperti ini teman-teman. Ini contoh punya gelombang sebelumnya. Kemudian jika udah muncul jadwal insentifnya, maka teman-teman tinggal duduk anteng aja dan menerima insentif. Nanti insentifnya akan ditransfer ke rekening yang kalian sambungkan di akun prakerja. Kemudian di sini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kak, kenapa kok sertifikat kita belum muncul di dashboard prakerja? Padahal kita sudah menyelesaikan pelatihan di kartu prakerja. Oke teman-teman, untuk masuk ke dalam dashboard prakerja itu ada waktunya, dimana prakerja itu mengurus ada 600 hingga 800 ribu peserta yang harus dicek sertifikatnya untuk dimunculkan di dashboard prakerja. Sehingga dari pihak prakerja itu membutuhkan waktu 3 hingga 7 hari untuk memunculkan sertifikat kalian di dashboard prakerja. Meskipun tidak menutup kemungkinan sehari langsung muncul, 2 hari langsung muncul di dashboard prakerja. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Kak, kapan kita bisa membeli pelatihan kedua di kartu prakerja? Oke, teman-teman boleh membeli pelatihan lagi yang kedua jika sertifikat kalian tuh sudah tertulis 1 di bagian sini dan status pelatihannya itu juga sudah berubah menjadi selesai. Untuk pelatihan kedua ini tidak diselesaikan teman-teman, tidak masalah, tidak mempengaruhi ke pencairan insentif teman-teman. Nah, biasanya untuk pelatihan kedua ini teman-teman hanya ngincer cashbacknya aja, tapi banyak juga ternyata yang mengikuti pelatihan kedua untuk menambah soft skillnya. Kemudian yang ketiga, Kak, apakah saldo pelatihan sebesar 1 juta rupiah ini harus dihabiskan atau tidak? Jawabannya tidak wajib teman-teman, tapi sebaiknya dihabiskan. Ini sudah pernah ada di live PMO Prakerja beberapa waktu lalu, itu menginformasikan bahwa saldo pelatihan itu sebaiknya dihabiskan, karena jika itu dimanfaatkan teman-teman dengan baik, berarti dianggap program kartu prakerja ini berhasil. Jadi buat teman-teman yang masih punya sisa saldo pelatihan, segera dimanfaatkan saja sisa saldo pelatihannya, karena jika teman-teman tidak gunakan, sisa saldo pelatihan itu akan ditarik ke negara sewaktu-waktu. Jadi teman-teman bisa aja membeli pelatihan yang kedua dan kalian akan mendapatkan cashback uang ataupun cashback pulsa jika membeli pelatihan di Skill Academy ataupun di luar sekolah tanpa diselesaikan pelatihan tersebut. Jadi beli aja, kalian udah bisa dapatkan cashback tersebut teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman informasi dari aku mengenai tahap selanjutnya setelah selesai pelatihan kartu prakerja hingga cair semua insentif kartu prakerja. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.